aku Kila si Hotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana, tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Dan video ini bisa bantu kalian supaya masak lebih gampang dan gak rempong. Jadi silahkan subscribe sekarang. Hari ini aku mau kasih resep sama kalian untuk buat yang namanya peye. Dan sebelum aku kasih tahu resep-resepnya atau bahan-bahannya, aku mau kasih tahu sama kalian dulu kalau misalnya aku udah buat percobaan pertama peyenya yang ini, yang coklat. Dan percobaan kedua yang benar-benar maknyus, yang putih. Tapi sayangnya percobaan yang pertama itu harus aku kategorikan sebagai percobaan yang zonk. Tapi yang kedua ini benar-benar enak sekali. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Kita siapkan yang namanya kacang kedelai. Terserah berapa banyak, ini takarannya sesuai feeling aja ya. Terus ada bawang putih. Terus ada kencur. Kencurnya ini aku juga nggak kasih tahu seberapa banyak, seselera kalian aja, karena ada yang suka kencur banyak dan ada yang nggak suka kencur malahan. Terus kita butuh telur sama daun apa tuh, daun jeruk, ya ampun, sama tepung beras dan air secukupnya. Sekarang kita mau blender bawang putih sama kencurnya sama juga daun jeruk. Lalu setelah bumbunya halus, kita campurkan sama tepung beras. Oh ya, aku tadi belum kasih tahu sama kalian kalau tepung berasnya itu juga sesuai takaran yang kalian mau, seselera kalian aja. Dan aku sarankan supaya jangan mencampurkan semua bahannya, jadi satu-satu aja dulu. Kayak yang pertama itu bumbunya dulu, terus nanti campurkan sama telur. Terus aku mau kasih tahu juga sama kalian kalau daun jeruknya itu bisa diiris tipis-tipis atau langsung di blender. Nah, sekarang saatnya kita untuk mencampurkan telur sama bumbunya ke dalam tepung berasnya. Terus di sini juga aku nggak kasih takaran berapa banyak air yang harus kita masukkan. Jadi kita masukkannya itu sedikit demi sedikit aja. Terus nanti kita lihat adonannya itu cairnya jangan terlalu sampai cair kali, dan jangan terlalu sampai agak kental kayak gitu. Jadi kita pokoknya masukkannya sedikit demi sedikit aja sampai benar-benar teksturnya itu pas kita rasa. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian bisa campurkan dulu airnya terus goreng sedikit aja. Kalau menurut kalian udah bisa, udah pas kecairan adonannya, ya udah kalian tinggal goreng. Terus sekarang kita tambahin sama garam secukupnya. Lalu aku udah ngerasa ini airnya udah cukup, kekentalannya udah pas. Sekarang aku mau tambahkan kacang kedelainya, tapi sedikit demi sedikit, karena nanti aku nggak mau di akhir kacangnya udah nggak ada. Jadi kita buat kacangnya setengah aja, atau pokoknya pertama sedikit demi sedikit. Biar lebih jelas, aku mau kasih tunjuk sama kalian gimana cairnya air ini. Jadi kayak gini tekstur kecairannya, aku lambatin ya biar kalian bisa lihat, biar kalian juga bisa menakar-nakar sampai seberapa banyak air itu digunakan. Dan sekarang waktunya kita untuk menggoreng, dan kalian juga harus buat minyaknya sesuai yang kalian mau juga. Nah, kayak gini cara untuk buat peye. Dan ini gak usah susah-susah kalian cari kuali atau belanga yang anti lengket ini. Kalau kalian tahu triknya, ini itu mudah sekali. Dan satu lagi, kalian gak harus pakai minyak yang bener-bener baru. Aku ini aja pakai minyak yang udah bekas penggorengan ikan, dan ini masih tetap cantik. Dan itu tadi adalah pembuatan peye yang bagus dan enak. Tapi sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian yang tidak harus dilakukan untuk buat peye. Tolong hindari hal-hal ini supaya peye yang kalian buat itu nggak zonk kayak aku. Ini percobaan pertama sebenarnya.
Aku mau buat pakai ketumbar dengan harapan supaya peyeknya itu harum. Dan sepertinya aku menaruh ketumbar ke dalam adonannya terlalu banyak sehingga hasilnya jadi butek. Tapi bagi kalian yang suka sama ketumbar ini boleh sekali ya para pemirsa, guysku yang lagi nonton. Ini boleh sekali dicampurkan asal sedikit aja karena ini juga kayaknya udah harum karena ada ketumbarnya. Jadi kalian gak usah buat terlalu banyak. Astaga, tadi aku bilang ketumbar ya, bukan maksud aku itu tadi. Kalian bisa taruh ketumbarnya itu sedikit aja karena sebenarnya rasa harum dari kencurnya itu udah bener-bener semerbak. Jadi kalian itu nggak usah terlalu over kasih ketumbar ke dalam peyeknya. Begitu guys, pemirsa penontonku yang setia. Sekarang kita persiapkan bahan-bahan yang untuk buat peyek, tapi ini yang versi zong yang tidak harus kalian tiru. Kayak yang tadi aja, bahan-bahannya cuman tambahannya ketumbar gitu loh. Sama ada satu tambahan lagi, yaitu adalah santan kelapa. Oke, kayak bumbu yang tadi pertama kali kita blender bawang putih, sama aku pakai apa namanya ini, lengkuas, bukan, kencur, ya ampun selalu aku lupa namamu, kencur. Dan kita tambahkan yang namanya ketumbar. Aku selalu lupa namanya, ketumbar, ya ampun, gimana dong ini, ketumbar. Ingat ya, kalian nanti kalau ke kedai beli kencur bilang gitu, nanti kayak aku kalian bilang lengkuas. Memang lah ya kan. Oke, kita lupakan saja. Kita lanjut sama per daun-daunan ini. Beda sama yang tadi di blender, ini aku cacah kecil-kecil. Lalu di sini aku sudah masukkan yang namanya air santannya langsung ke tepungnya. Ini tepungnya kalau nggak salah kira-kira 8 sendok makan. Dan seperti ini, 1 sendok makannya benar-benar menjulang tinggi gitu. Dan aku buat kalau nggak salah air santan kelapanya itu 2 kali lipat dari si tepungnya. Jadi ini 8 sendok makan. Terus santannya itu aku buat 16 sendok makan. Terus sekarang aku tambahin sama 1 butir telur. Itu yang tidak bisa kita lakukan ya woi. Jangan kalian udah masukkan santan, kalian masukkan lagi yang namanya telur. Itu tidak bisa. Jadi kalian harus ingat, jangan campurkan santan sama telur ke dalam adonan peyek, karena nanti itu benar-benar, itu bukan kayak peyek, itu jadinya nanti jadi biskuit crackers kayak gitu. Saking dia renyah, emang renyah, tapi kayak muak gitu liatnya, makannya. Pokoknya lebih enak yang kalau misalnya kalian kalau udah pakai telur nggak usah pakai santan, kalau udah pakai santan nggak usah pakai telur, kayak gitu intinya. Dan kekentalan adonannya ini benar-benar terlalu kental. Nanti kalau misalnya udah kita goreng itu ketebelan kayak gitu ya. Dan yang paling aku sarankan sama kalian adalah taruh daun jeruknya itu. Kalau kalian suka bau jeruk itu agak banyakan, karena ini enak sekali baunya, harum, segar, pokoknya enak. Udah daun jeruk masuk, garam masuk, sekarang terakhir giliran bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya aja udah butek kayak gitu, coklat. Nah, peyek coklat ini jadinya kan, bukan peyek bening yang cantik yang ulala. Aduh, nggak tahu mau bilang apa. Pokoknya kalian jangan lakukan yang aku lakukan terakhir kali ini. Ini zong, benar-benar zong. Zongnya itu kayak peyeknya itu nanti awal-awalnya itu crispy, tapi ujung-ujungnya itu jadi melempem kayak gitu loh. Dan kebanyakan minyak. Jadi sekarang aku udah mau mulai menggoreng-goreng peyek itu dengan minyak yang secukupnya. Dan ini benar-benar semua belangannya itu harus kena yang namanya minyak. Berharap nanti supaya peyeknya itu langsung turun ke bawah, biar dia nggak susah gitu lepasnya, nggak lengket kayak gitu.
Rupanya yang aku lakukan adalah terlalu tinggi, terlalu jauh adonan ini peyeknya sama minyak yang di tengah itu. Jangan kalian lakukan seperti itu ya. Kalian harus buat adonan peyeknya itu dekat sama minyaknya, biar nggak lengket macam ini. Mau 10 kali pun, mau sampai beberapa kali pun kalian kayak gimana ya, kalian iniin minyaknya, kalian ya kayak gitulah pokoknya. Ini kayak gini aku buat minyaknya, nggak lepas-lepas weh. Bayangkan kalian dulu itu, ya ampun. Nah, sedangkan adonan yang bagus ini kan dia deket sama minyaknya, jadi nggak terlalu jauh dan dia gampang untuk turun ke bawah gitu. Jadi yang terakhir kali aku lakukan adalah jurus terakhir, memaksa adonannya untuk turun ke bawah sampai benar-benar dia terlepas dari belangannya itu dan tergoreng kayak gitu. Kali lah aku pokoknya pakai adonan ini. Jangan kalian lakukan. Dan yang buat lebih pala lagi adalah peyekku ini baru sebentar digoreng itu udah kelihatan gosong kayak gini. Padahal ini baru sebentar loh, dia udah coklat kayak gini. Nah, jadi untuk kalian yang mau buat peyek, tolong dengar baik-baik resep yang satu ini. Kalian harus ikuti yang pertama kali aku bilang ya, biar jangan ada kezong-zongan kayak yang video terakhir yang aku persembahkan sama kalian. Dan selamat mencoba di rumah. Ini peyeknya enak sekali kalau misalnya kalian ikutin tips dan trik. Dan aku mau kasih tahu sama kalian kalau misalnya keripik ini bener-bener sedikit sekali minyaknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan selamat menikmati, selamat bereksperimen di dapur ya.